Cara mengganti dan mengservis sistem rem cakram pada CB150R. Pertama, kendorkan baut pengunci berukuran 8 dengan kunci T biar gampang. Setelah lepas baut penguncinya, kita lepas kampasnya satu per satu. Setelah itu kita lakukan pengecekan apakah kampas itu benar-benar sudah tipis atau masih tebal tapi remnya sudah nggak enak. Biasanya itu kalau masih tebal remnya nggak enak, cuma motor jarang dipakai, jadi kampasnya itu keras. Memang masih tebal tapi keras. Kalau ini memang sudah benar-benar tipis dan habis. Jika dibiarkan terus-menerus, maka kampas akan habis dan tinggal besinya saja. Maka jika dipaksakan, maka piringan atau disk cakramnya atau piringan cakramnya itu akan tergores dan rusak, baret, karena bersentuhan atau bergesekan antara besi dengan besi. Maka dari itu jangan dipaksakan, servislah atau cek secara berkala, terutama kalau sudah mendekati kilometer 10.000 atau 15.000 kilometer, sesuai penggunaan aja. Nah, setelah kampas dilepas, sebelum memasangnya yang baru, ya, kita harus mencongkelnya atau menekan ke dalam agar pistonnya itu masuk. Kalau nggak ditekan ke dalam atau kalau jika nggak dimasukkan lagi, maka kampas nggak bisa masuk. Maka sebelum dimasukkan kampasnya, kita dorong dulu piston kalipernya itu masuk ke dalam. Nah, jika sudah, kita lumasi bagian atau dudukan atau penahan dari kampas rem. Nah, tujuannya kita supaya memperkecil gesekan dan memperpanjang umur dari penahan kampasnya itu tersendiri. Jadi pergerakannya itu lancar, jadi mengurangi keausan. Kalau mau cepat nggak dilumasi juga nggak apa-apa, masih bisa bekerja, tapi untuk keausan itu lebih besar kalau dilumasikan, jadi memperkecil keausan dari penahan kampas itu sendiri. Nah, setelah kita lumasi, kita pasang sesuai dengan urutannya. Kita masukkan mulai dari bawah, yang satunya juga dilumasi. Nah, ini antara kanan dan kiri itu beda, jadi untuk memasukkannya kita harus menyamakan, nggak sembarangan. Kalau sembarangan itu nggak bisa, kalau kebalik itu sudah pasti nggak bisa. Ini untuk semua orang atau pemilik motor apapun itu sama, jadi sudah pasti bisa walaupun pemula. Yang penting kita pahami cara kerjanya. Nah, setelah itu, setelah terpasang, kita lap dulu bagian-bagian yang masih kotor atau terkena paslin atau yang tadinya dilumasi memakai oli. Nah, lanjut kita lumasi bagian baut pengunci menggunakan paslin. Kita lumasi. Nah, ini juga tujuannya supaya memperlancar pergerakan dan mengurangi keausan. Kita lumasi secukupnya. Setelah terlumasi, kita pasang kembali baut pengunci ke kaliper dan dipaskan itu lubang yang ada di kampas yang baru itu. Nah, kita paskan supaya mengunci. Setelah pas, kita putar ke kanan dan ambil kunci 8. Nah, ini kita memakai kunci T supaya gampang dan cepat. Ini kunci T nya ukuran 8.
Kita kencangkan secukupnya, nggak usah dikencangkan sekuat tenaga. Nanti kalau dikencangkan sekuat tenaga, bautnya itu bisa patah. Nah, kalau patah itu nyarinya agak susah nih kalau malam-malam. Kalau siang itu ya bisa keliling ke kota-kota nyari baut 8 kaliber untuk pengunci rem cakram. Nah, setelah terpasang, kita cek dulu apakah putaran roda itu lancar atau macet. Nah, kalau nggak lancar kita cek lagi. Kalau sudah lancar ya berarti sudah berhasil, siap untuk digunakan. Nah, sebelum kita menggunakan, kita cek dulu mana yang masih terkena paslin. Nah, setelah itu kalau sudah beres semuanya, kita tekan-tekan handle atau penekan kaliper master rem atas. Kita tekan-tekan supaya piston yang tadi kita dorong ke dalam, nah pistonnya itu keluar lagi. Tekan-tekan terus sampai keras. Nah, kalau sudah keras berarti sudah beres, sudah berani diuji coba untuk jalan. Nah, selanjutnya ini kita putar roda. Nah, ini kan ringan, enteng, lancar, berarti sudah oke. Sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat.